action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kelanjutan dari merkantilisme, di Eropa Barat lahir sebuah revolusi industri. Nah, teman-teman di sini tahu gak sih faktor penyebab lahirnya sebuah revolusi industri? Dampak apa aja sih yang ditimbulkan dari adanya revolusi industri ini? Dan mengapa negara Inggris menjadi negara pertama yang melakukan revolusi industri? Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan materi revolusi industri dan pengaruh-pengaruh peristiwa di Eropa terhadap dunia dan negara Indonesia. Untuk kelanjutannya, tonton terus video kali ini. Revolusi ini mencuat sebagai akibat dari perubahan radikal terhadap terciptanya berbagai peralatan kerja untuk meningkatkan hasil produksi. Kegiatan ekonomi yang tadinya hanya mengandalkan ekonomi agraria, kini beralih ke ekonomi industri dengan menggunakan mesin. Revolusi industri berawal dari Inggris, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Ketika negara-negara Eropa mengalami puncak industrialisasi pada abad ke-19, lahirlah praktik kolonialisme dan imperialisme modern. Lahirnya revolusi industri ini bermula ketika semakin maraknya penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi yang mendukung proses produksi barang. Yang pertama yang sangat penting dalam mengawali revolusi industri adalah temuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1759. Selanjutnya, pada tahun 1764, James Hargreaves menemukan mesin pemintal, kemudian disempurnakan oleh Richard Arkwright pada tahun 1768. Disusul kemudian penemuan kapal api yang dinamai Charlotte Dundas pada tahun 1802 oleh Symington, terakhir pada tahun 1825. George Stephenson menemukan lokomotif. Penemuan lokomotif ini merupakan percepatan revolusi industri di awal abad ke-19. Sebagian besar penemuan teknologi Eropa banyak dilakukan orang-orang Inggris. Hal ini terjadi karena adanya dukungan modal dari para pengusaha untuk membiayai penelitian dan bahkan dukungan untuk pembentukan lembaga penelitian ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge. Selain dukungan modal dan keinginan keras masyarakat Inggris, ternyata yang menjadikan Inggris sebagai pionir revolusi industri yang kekayaan alamnya. Revolusi industri bagi Inggris dan negara Eropa lainnya menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan diantaranya yaitu keuntungan yang berlipat karena biaya produksi tidak besar sehingga harga jauh lebih murah. Selain itu, kemampuan produksi barang jauh lebih cepat, lebih banyak, dan juga lebih baik dibandingkan sebelum masa revolusi. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu meningkatnya jumlah pengangguran dan kriminalitas, urbanisasi yang besar-besaran, dan juga munculnya golongan kapitalis. Ini disebabkan karena tenaga manusia berganti dengan tenaga mesin, pemakaian tanah untuk lahan industri, dan akhirnya mereka pergi ke kota untuk menjadi buruh pabrik. Munculnya golongan kapitalis ini menjadi tonggak dimulainya era mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada perkembangannya, seringkali berbenturan dengan kondisi para pekerja yang dalam posisi tertindas, yang mana si kaya semakin kaya dan si miskin semakin terpuruk. Revolusi industri ini memberikan dampak positif juga dampak negatif bagi dunia. Dampak positifnya yaitu perkembangan perdagangan jadi jauh lebih ramai. Sementara dampak negatifnya yaitu munculnya perlombaan memperluas tanah jajahan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku. Dari sini muncullah konsep kolonialisme dan imperialisme modern yang menjadikan ekonomi sebagai motif utama penjajahan dan pendudukan.
Berbagai peristiwa besar di Eropa selama dari abad ke-15 sampai 19 ternyata memiliki pengaruh sangat besar bagi dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Sebagai perkembangan telah mendesak mereka untuk melakukan ekspedisi ke dunia luar untuk mencari kehidupan yang unik. Satu dari banyaknya ekspedisi yang dilakukan adalah penjelajahan samudera bangsa Portugis. Orang Portugis pertama yang mencoba melakukan penjelajahan mencari sumber rempah-rempah adalah Bartolomeu Dias. Berangkat pada tahun 1486 dengan menyusuri pantai Afrika dan tiba di Tanjung Harapan. Orang kedua adalah Vasco da Gama yang melakukan pelayaran dari Lisbon pada tahun 1497. Setelah mendapat informasi dari orang-orang India, pria asal rempah-rempah yang datang ke India, Alfonso de Albuquerque, mulai menantang Malaka. Dari Goa, Alfonso de Albuquerque memerintah Diego Lopez de Sequeira untuk melakukan ekspedisi ke Malaka. Pada tahun 1509, ia berhasil mencapai Malaka. Namun, Sultan Mahmud Shah selaku penguasa Malaka mengusir kapal-kapal de Sequeira. Pengusiran ini ditolak de Sequeira sehingga pihak Malaka terpaksa melakukan serangan terhadap kapal-kapal Portugis. Pihak Portugis merespon tindakan Malaka dengan serangan balasan. Ke Malaka ini dipimpin langsung oleh panglima Portugis, Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Dengan perebutan kekuasaan ini, mereka berharap dapat merampas seluruh perdagangan rempah-rempah di Asia. Namun, harapan tinggallah harapan. Setelah diketahui, ternyata Malaka tidak memproduksi hasil perdagangan apapun. Malaka hanyalah sebuah emporium yang berfungsi sebagai pelabuhan transit bagi para pedagang di wilayah Asia. Tidak memperoleh yang mereka cari, orang-orang Portugis melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Mereka kemudian sampai di Banda, tempat yang dijadikan sebagai tempat pengumpulan rempah-rempah Maluku. Di Banda, Portugis mendapatkan pala, cuki, dan kulit. Barang-barang ini mereka peroleh dengan cara menukarnya dengan bahan pakaian dari India. Di Maluku, orang-orang Portugis melakukan kerjasama perdagangan juga politik dengan kerajaan Ternate. Namun, ternyata hubungan itu tidak berlangsung lama. Karena hal ini disebabkan sebagian orang-orang Portugis memperlihatkan sikap tidak sopan mereka dan secara terang-terangan melakukan kristenisasi di kerajaan Islam tersebut. Misionaris Katolik ini bernama Santo Franciscus Xaverius bersama Santo Ignatius de Loyola. Ia mendirikan Ordo Yesuit. Perangan pun tidak bisa dihindari. Bangsa Portugis mendapatkan perlawanan hebat dari rakyat Ternate di bawah pimpinan Babulo dan putranya yaitu Sultan Said. Orang-orang Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis. Untuk mempertahankan kekuasaannya, bangsa Portugis membangun sebuah benteng di Tidore pada tahun 1578. Terima kasih sudah mau menonton video pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러